Halo, perkenalkan nama saya Wisel Virginia Octosea dengan NIM 20113442. Kali ini saya akan menjelaskan cara merangkai LCD sehingga bisa menampilkan running text. Oleh karena itu, pertama-tama kita harus buka Tinkercad-nya. Terus kalian bisa create new design biar masuk halaman kosong kayak gini. Terus di kelasnya ini bisa kalian pilih Arduino. Terus kalian bisa scroll ke bawah sampai ketemu yang namanya LCD. Terus kalian seret ke halaman kosong di sini. Nanti rangkaiannya tuh kayak gini. Langsung jadi rangkaiannya. Ini tuh rangkaian LCD. Jadi kalau misalnya sebenarnya tuh kalian bisa rangkai sendiri sih, cuman karena udah dari Tinkercad-nya udah dirangkai langsung. Ini ada banyak rangkaian Arduino juga. Sebenarnya bukan cuma LED, ada banyak. Karena dari Arduino-nya udah dirangkai langsung, jadi kita pakai yang udah langsung ada aja. Tapi kalau misalnya kalian mau rangkai satu-satu bisa. Nanti gambarnya bisa kurang lebih sama sih kayak gini. Tapi buat simple aja, kita langsung tarik aja sini dari rangkaian yang udah dikasih sama Tinkercad-nya. Terus bisa kalian lihat komponen-komponennya di sini. Udah jelas ini Arduino Uno R3-nya sebagai papan microcontrollernya. Terus di sini ada breadboard. Udah dijelasin kayak kemarin sama ini tuh buat naruh komponen-komponen yang kita pakai dalam rangkaiannya. Terus ini ada resistor. Resistor ini dijelas sebagai hambatan untuk mengontrol arus listrik yang mengalir dalam rangkaian ini, biar arus listriknya tuh nggak berlebihan. Terus ini LCD. Ini LCD tapi kita pakai yang LCD 16x2. Ada banyak jenis LCD tapi yang kita pakai sekarang itu LCD 16x2. Kenapa 16x2? Bisa kalian lihat di penjelasan ini. Kayak gini. Jadi kurang lebih bentuk LCD-nya tuh kayak gini. 16x2 karena ada 16 kolom. Dari sini ke sini ada 16 kolom. Terus ada 2 baris. 1, 2. Jadi bentuknya kayak gini. 16x2. Terus untuk codingannya itu, perhitungan barisnya itu dimulai dari 0. Berarti baris ke 0 berarti baris pertama yang ada di atas ini. Terus baris ke 1 berarti baris yang kedua di LCD yang ada di bawah ini. Terus untuk kolomnya juga sama, perhitungannya mulai dari 0. Berarti karena ada 16 kolom, jadi 0 sampai 16. 0 sampai 15 di sini. Gini. Kayak gitu. Ini potentiometer. Ini tuh gunanya buat nerangin sama redupin backlight dari LCD-nya. Coba kita tes rangkaiannya. Kayak gini, kalau misalnya kalian putar potentiometernya ke sini, nanti backlight-nya tuh bakal makin jadi biru LCD-nya. Tapi kalau kalian balikin lagi ke sini, bakal redup. Kayak gitu sih. Terus rangkaiannya udah selesai, berarti kita masuk ke codingannya. Ini bisa kalian lihat default codingan dari Tinkercad-nya tuh kayak gini. Untuk yang banyak-banyak ini sebenarnya cuma buat penjelasan pin-pin yang kehubung dari Arduino-nya ini ke LCD-nya. Ini yang penting-pentingnya bisa kita lihat RS pada LCD-nya itu kehubung sama pin 12 di Arduino. Jadi di sini pin ke-12-nya bisa kalian lihat ini kehubung sama register select. Terus enable pin-nya di pin 11 yang kuning ini. Enable-nya. Terus D4 sama D7-nya kehubung sama pin 5 sampai 2 di Arduino-nya ini. Tuh. Terus ini tuh sebenarnya cuma buat penjelasannya aja. Tapi karena ini cuma komentar penjelasannya bisa kalian hapus biar codingannya tuh kelihatan gak terlalu rumit, sekalian hapus. Jadi nanti codingannya itu kurang lebih kayak gini sih. Ini tuh include liquid kristalnya itu sebagai library dari LCD-nya. Pakai include liquid crystal.h.
Terus yang ini itu buat inisialisasi pin-pin dari Arduino tadi yang kehubung sama LCD-nya. Tadi udah dijelasin kan apa pin-pin yang kehubungnya itu RS sama pin 12, terus 11 sama sama enable, terus 5 sampai 2 tuh buat D4 sampai D7 di sini. Kayak gitu, itu harus dicantumin dalam codingannya biar nggak error karena ini memang harus ada. Jadi cara nulisnya kayak gini, liquid crystal LCD, terus di dalam kurungnya itu pin-pin yang kehubung sama tadi, sama RS, enable, sama D4 sampai D7 kayak gini. Sudah, terus ini masuk ke pencetapnya sama void loopnya. Ini memang harus ada juga di Arduino kayak gini. Ini kalau misalnya langsung kita jalanin kayak gini, ini buat menampilin tulisan hello world. Tapi karena tugas running text-nya itu kita nampilin baris pertama nama dan NIM, terus baris kedua adalah sehat bebas COVID-19. Jadi ini codingannya itu udah aku siapin. Yang ini bisa kita copy paste saja. Kayak gini. Nama dan NIM. Oke, ini tadi tuh sama kayak tadi. Ini buat library-nya, terus ini buat inisialisasinya. Ini tuh buat setupnya ini kita pakai buat deklarasi jenis LCD yang kita pakai. Karena kita pakai 16x2, jadi di sini 16,2. Kalau misalnya kita pakai LCD 16x4, bisa kalian ganti di sini jadi 4. Yang ini bisa ganti jadi 4, tapi karena kita pakai 16x2, makanya di sini 2. Terus ini buat void loop-nya. Ini kita deklarasiin variabel i. Variabel i itu variabel yang bakal kita pakai di sini di perulangannya ini, perulangan for di sini. Terus ini LCD set kursornya itu berarti kita ngeset kursornya tuh mulai dari mana? Karena ini 0,0, ini kan kolom koma baris. Berarti kita set kursornya tuh di kolom 0 sama di baris ke 0. Terus nanti bakal munculin tulisan ini, nama sama NIM-nya kita. Pakai perintah LCD print. Kalau buat ngeset kursor kita pakai perintah LCD set kursor. Jadi nanti nama dan NIM kita itu bakal muncul dari kolom pertama dan baris pertama. Jadi nanti bakal muncul mulai dari atas ini karena kolom pertama baris pertama kan di atas ini. Terus ini selanjutnya kita set kursor di kolom pertama baris kedua karena ini 1. Terus kita bakal nampilin tulisan sehat bebas COVID-19. Jadi nanti tulisannya ini bakal nampil di bawah sini, yang di bawahnya karena tadi baris pertama di atas, sekarang baris kedua yang di bawah. Terus ini karena kita diminta nampilin tulisannya dari kanan ke kiri, berjalan gitu dari kanan ke kiri, jadi dari sini lanjut ke sini kayak gitu. Makanya kita harus pakai perulangan. Di sini saya pakai perulangan for. Terus kita nampilin karena tadi ini pakai i, variabel i-nya. Berarti i ini kalau sama dengan 0, terus i kurang dari 16. I kurang dari 16, maka i itu akan plus bakal ditambah-tambah gitu. Ini perintah di bawahnya itu LCD scroll display right itu tadi itu perintah buat ini bisa dilihat geser ke kanan satu karakter untuk membuat teks pada layar seorang bergerak dari kanan. Itu scroll display right-nya itu perintah buat ngegeser satu karakter kayak tadi ke kanan, geser-geser lagi ke sana sampai ke 16. Ini delay 500-nya itu buat nahan perintah di atasnya selama 500 mikrosecond, jadi bakal ditahan 500 mikrosecond, terus geser, terus 500 mikrosecond, geser lagi gitu. Oke, langsung buat nunjukin hasilnya bisa kita start simulasinya aja. Kayak gini. Ini nanti jadi kelihatan kan, bisa tulisannya bisa
gerak. Nah kayak gini, ini NIM-nya. Di atas itu NIM sama nama, nah ini. Terus di bawah tuh bebas COVID-19 kayak gitu. Oke, kalau kayak gitu berarti tugas kali ini berhasil ya. Kalau gitu sekian presentasi kali ini. Terima kasih.